Lanjutkan kembali kajian pada malam hari ini, melanjutkan materi yang minggu lalu, dan yang sekarang adalah judulnya golongan yang diberikan derajat. Ya. Catatan amal. Oke, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqullah wa ta'atihi lalakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ayyuhal hudur rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintakan Allah. Mari sama-sama bersyukur di saat-saat mana kita waktu istirahat kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Semoga kehadiran kita yang diberi bantuan oleh Allah ini tetap mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang tidak hadir, kita doakan semoga dapat hidayah Allah sehingga dapat lengkap kembali member kita yang minimal 18 nih mestinya. Meninggal udah banyak nih yang mati nih. Ya, mari kita mulai malam ini. Terakhir kita bicarakan mengenai dampak buruk maksiat nih. Tapi mengingat waktu juga mungkin dibagi dua. Jadi hari ini bab awalnya, Jumat depan terakhir. Ya, judulnya adalah masih dampak buruk ke-17, yaitu orang yang berbuat maksiat sebenarnya akan meninggalkan catatan buruk. Nah, catatannya ada beberapa variabel. Ini variabel terakhir nih. Orang yang berbuat maksiat kemungkinan akan diberikan catatan kita yang namanya kitabin mubin itu, unsur terakhirnya adalah derajat. Jadi Allah memberikan derajat kepada orang di jalan catatan itu. Kita nih, nah derajat itu cuma ada dua, derajat tinggi dan derajat rendah, gitu ya. Nah, kembali ke asal dulu, derajat itu apa sih? Derajat itu level. Ibarat tangga tuh, derajat tuh ya yang diinjak tuh. Nah, anak tangganya itu level. Nah, pemilik derajat hanya Allah. Allah mengumumkan sifatnya dalam Quran. Allah maha tinggi derajatnya. Tapi ingat, Allah maha tinggi derajatnya, maksudnya ini derajatnya beda sama derajat makhluk. Jadi kalau Allah bilang maha tinggi derajatnya, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamainya. Sesuai dengan rumus awal, walam yakul lahu kufuwan ahad, la kamislihi syai'un. Jadi mau ngomong derajat kayak apa, misalnya gini, nanti kita lihat nih, ada manusia yang derajatnya tinggi, tidak sama dengan derajat tingginya Allah itu ya. Tapi Allah pemilik derajat satu-satunya, maha tinggi. Itu dapat kita lihat surat 40. Buka surat Ghafir. Surat 40 ayat 15. Jelas-jelas di situ ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rafi'ud darajat. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya. Rafi'ud darajat, ya, maha tinggi derajatnya. Jadi pokoknya setinggi-tinggi pangkatnya zat Allah ini adalah, Allah berkata Rafi'ud darajat, Allah maha tinggi derajatnya. Zul arsy, Allah pemilik ars. Jadi perlu Bapak ketahui, ars itu makhluk kebanggaan Allah. Bentuknya apa? Ars? Air. Bentuknya apa bentuknya? Kursi. Awan. Oh, iya. Awan ya. Yang di bawahnya nanti ada air melimpah. Ya, triliunan ton, pokoknya, tapi itu awan bentuknya. Itu dikatakan oleh Allah Arsyil Azim, Arsyil Karim. Makanya Allah Zul Arsyil Karim, Zul Arsyil Azim.
pemilik arsy yang agung. Karena arsy itu lambang dari singgasana Allah, gitu loh. Ya, jadi makhluk yang paling gede itu. Untuk mengangkut arsy itu dibutuhkan berapa? 8 malaikat. Ya. Samaniyah, 8 malaikat. Yang kata Rasulullah, jarak dari kupingnya malaikat ke bahunya aja satu malaikat tuh 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan pakai kendaraan tercepat. Jadi kalau sekarang kita tercepatnya dengan pesawat, orang naik pesawat dari kupingnya malaikat pemikul ars, ya, dari kupingnya ke bahunya itu 700 tahun tanpa berhenti. Berapa gede itu arsnya gitu loh. Makanya disebut oleh Allah Arsyil Azim. Ini makhlukku yang saya banggakan nih, ars. Kalau dibilang zu itu pemilik ars. Ya kita bisa bayangin deh. Kok Allah nyiptain semut yang paling kecil, tapi nyiptain juga ars yang paling gede gitu. Makhluk Allah yang paling azim adalah ars. Ya, Zul Ars. Terus di situ disebut lagi yulkir ruha. Allah ngutus Jibril min amrihi dengan membawa perintahnya. Ala mayyasha, ya, kepada siapa yang dikehendakinya. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Liunziru yaumat talaq, supaya dia memperingatkan tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Nah, tapi intinya rafiut darajat, Allah maha tinggi derajatnya. Derajat yang ngomong derajat sekali ya. Nah, karena dia maha tinggi, maka dia punya kuasa kepada makhluknya, meninggikan derajat makhluknya dan menurunkan derajat makhluknya. Ya, jadi rafiut darajat itu fungsinya Allah memberikan derajat. Ini makhluk nih, saya berikan. Nah, memberikan derajat itu maksudnya menaikkan derajat makhluk dan menurunkan. Itu udah rumus tuh udah. Ya. Nah, sekarang kita omongin dulu yang meninggikan. Ya, meninggikan derajat makhluk. Allah meninggiin derajat kepada siapa yang dia kehendaki, terserah Allah. Kalau Allah mau naikin makhluknya ke derajat tertentu, terserah Allah. Ini bisa kita lihat di surat Al-An'am ayat 83. Al-An'am ayat 83, surat 6. Ya. Ada di tengah-tengah ada kalimatnya tuh, ya. Yuk kita lihat. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Dan itulah hujah kami yang kami berikan pada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Maka Allah berkata, yarfa'u darajatim man nasya. Kami tinggikan derajat kepada siapa yang kami kehendaki. Beberapa derajat. Beberapanya ini macam-macam berarti Pak. Ada yang orang dikasih derajat 100 tahun, derajat 100 tingkat. Pokoknya satuannya terserah Allah. Tapi manasya itu pertama ya. Jadi Allah maha tinggi derajatnya. Allah tinggikan derajat makhluk siapa yang dia kehendaki. Beberapa derajat. Nah, ini kita mulai nih. Pengen tahu nih kita, siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan derajatnya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Misalnya ada pernah Rasulullah menyampaikan pada kita, ya, maukah kamu saya kasih satu amalan, kata Rasulullah, satu amalan yang dengan amalan itu akan meninggikan derajat kamu. Mau jawabnya kan? Yaitu zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, zikir doang nih. Kita ditinggiin derajatnya sama Allah. Hebat gak? Cuman Allah, subhanallah, walhamdulillah, derajat kita tuh gak sadar kita naik. Nah, itu fungsi Allah meninggikan derajat. Ya, Dek. Ntar kita ketemu baru nih, nanti di buku amalan kita nih yang dikasih di hari kiamat, kita masuk ke orang yang tinggi derajatnya apa yang rendah. Gitu. Kesampunan dari anak itu juga naikkan derajat. Iya, naikin derajat juga. Wah, ketemu ntar. Mantep tuh. Lihat hadis nomor 1 ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum, maukah aku beritahuan pada kalian, ya,
ala nabiyikum bi khairi a'malikum, tentang amalan kalian yang paling baik. Ya, satu. Dua, wa askaha inda malikikum, paling suci di sisi Tuhan kalian. Lihat yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling bisa meninggikan derajat kalian. Nomor 4, wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal wariq, dan lebih baik daripada kalian infak emas dan perak. Terakhir, wa khairul lakum min antalqau aduwakum wa tasribu a'naqahum wa yudribu a'nafakum, lebih baik daripada memerangi musuh kalian, daripada memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Sahabat menjawab, mau dikasih tahu itu. Maka beliau bersabda, zikrullahi ta'ala. Ini rahasia nih. Jadi dengan Anda zikir pada Allah, naikkan derajat. Beberapa derajat tergantung dari keikhlasan hati dan jenis zikirnya. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Nah, amalkan yang Rasulullah ajarkan, la ilaha illallah 100. Terus la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Ya. Setelah salat duha. Itu yang al-malikul haqqul mubin. Kalau 100 tiap hari, malaikat di kuburan nanti ngeper sama bapak. Wah, ini zikirnya beda nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan pakai karena itu 10 itu. Ya udah. 10. 100. Itu bisa ngabisin 100 100 dosa, ya kan? Naikin derajat 100 tingkat segala macam. Nah itu gara-gara zikir itu. Yang lainnya ada lagi 4 zikir yang Allah senangi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Atau 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sekarang amalin Pak, kalau bisa. Kalau pengalaman saya 1 jam tuh Bapak bisa 2000 zikir, 2000 hitungan. Itu derajatnya tiap hari naik berapa tingkat itu, karena rahasia ini. Nah ini fungsi Allah meninggikan derajat pada siapa manasya. Salah satunya adalah orang yang gemar zikir, ya. Jadi jangan main-main sama zikir nih, luar biasa nih zikir ya. Lalu Allah meninggikan derajat itu fungsinya sebagai ujian bagi manusia, sebagai ujian bagi manusia. Jadi kalau manusia itu mau ditinggiin derajatnya, diuji dulu sama Allah, dikasih ujian. Kalau dia sanggup menerima ujian itu, maka derajatnya naik. Ya, jadi jalurnya bisa ditinggiin itu bisa lewat zikir atau diuji sama Allah. Lihat surat Al-An'am 165. 165. Ya, Al-An'am 165. Wa huwal ladzi ja'ala lakum khalaifal ardi. Dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi. Wa rafa'a ba'dukum qaumu ba'din darajatin. Ya. Dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ya kan? Ya. Oke. Terus untuk mengujimu, liyabluwakum, buat mengujimu fima atakum, tentang apa yang sudah diberikan padamu, harta, kesehatan, segala macam. Sungguhnya Tuhan mempercepat siksaannya, ya. Inna rabbakum sari'ul iqab, terus wa innahu laghafurur rahim, tapi dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya Allah jadikan kamu khalifah di bumi, tapi Allah juga membuat kamu naik beberapa derajat di antara yang lain, naikin gitu. Untuk apa? Habis itu diuji kamu, gitu. Kuat gak orang itu, ya? Jadi untuk ujian nih, lihat hadis nomor 7. Dari Ibrahim bin Mahdi As-Salami, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah,
yang tidak dia peroleh melalui amal perbuatannya, lihat ya, maka Allah akan mengujinya. Ibtalahullahu fi jasadi, melalui tubuhnya, hartanya, atau anak-anaknya. Kemudian Allah menjadikan kesabaran padanya sampai dia mencapai derajat tinggi yang Allah tetapkan. Jadi ada jalur di mana kita bisa tinggi derajatnya. Pertama zikir, kedua dengan minta diuji. Aku beriman nih, ya Allah, saya uji kamu. Terusin ya Allah, wah derajat semakin tinggi itu. Yang ini nggak bakal Bapak minta, pengennya hidup enak, pengennya hidup enak itu. Ya. Jadi derajat bisa diperoleh dengan cara melewati ujian Allah. Ini derajat zikir. Jadi melalui ketinggian derajat itu ujiannya. Iya, ya gitu. Kemudian ketinggian derajat juga bisa dipandang sebagai balasan Allah kepada orang tertentu. Jadi Allah membalas dengan meninggikan derajat dia. Balasan. Kalau tadi kan ujian, ya kan? Sebagai ujian. Terus kepada siapa yang dikehendaki, ya kan? Sebagai ujian. Yang ketiga nih, sebagai balasan. Nah, kita lihat surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ya, bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun. Dan mereka orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi intinya kalau kita ini ada di jalur beriman, hijrah, sungguh-sungguh dengan harta dan diri kita, maka Allah tinggikan derajatnya dibanding yang lainnya, dan kita termasuk orang yang menang. Jadi Allah balas hijrah kita, dibalas dengan derajat. Saya yakin nih, bapak-bapak yang di sini sekarang ini udah dapat derajat kan? Orang udah zikir, orang udah iman, udah hijrah kan, udah jihad. Jadi kita udah termasuk nih, udah enak nih di buku amal kita nih. Derajat kita tinggi. Jadi dipanggil nih, Sugeng Purwanto. Wah, malaikat bilang, tinggi punya nih, tinggi. Udah, lo yang kasih gitu. Bukunya, ribunya, ya kan? Nah, contohnya lihat hadis 11. Contohnya hadis 11. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tidaklah maaf itu menambahkan seorang kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadu lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang tawadu kepada Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Oh, jadi jalurnya lagi. Orang rendahin diri di hadapan Allah. Pokoknya makanya Fir'aun tuh kecelakaan togok karena gitu. Karena dia meninggikan dirinya kan. Nah, mesti kita rendah diri di hadapan Allah, derajat naik. Jalurnya saya kasih tahu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, naikin derajat kita tuh kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau di militer ada pangkat, enak kan? Tahuan bintang 4, oh nih tinggi pangkat ini. Nah, kita gimana nih? Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Dari akhlak. Mungkin dari Akhlak. Kelihatannya gimana? Dari dampak kita beramal. Enggak, maksud saya gini. Dari pendapatan rezeki ada, kehidupan ya agak, keluarga juga diberikan kesehatan. Setuju, tapi gini, yang umum deh, misalnya gini, saya ngeliat Pak Tom, terus kelihatan nggak Pak Tom tuh derajatnya tinggi, bisa lihat nggak? Cara bisanya. Jarak fisiknya sehat. Secara sungguhnya bisa nggak? Bisa. Derajatnya tinggi gitu. Bisa. Nah, kelihatannya derajat tinggi itu nanti puncaknya di surga. Ketahuannya bahwa Anda lebih tinggi dari saya lebih tinggi dari si X itu di surga. Di sini nggak kelihatan. Kalau di dunia apa? Nggak kelihatan. Nggak bisa kelihatan di sini. Bisa kelihatan. Karena di dunia ini kata Rasulullah,
penuh dengan orang munafik. Komunal. Pura-pura kan dia sudah, wah kita taat tuh ada totonya dia tukang begituan, ah. Jaim. Ya. Jadi kelihatannya itu di surga. Kita bisa tahu, bisa tahu orang itu derajatnya tinggi dari kita. Kita tinggi dari si itu di surga. Kelihatannya. Ya. Jadi Allah tumpuk di surga. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Abu Sa'id dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Masih balasan Allah. Iya, ya pokoknya terus saja. Iya masih balasan Allah. Benar. Sesungguhnya para pemilik derajat tinggi itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di bawahnya, sebagaimana kalian dapat melihat bintang yang muncul di ufuk langit. Sungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah bagian dari mereka, dan keduanya memperoleh kenikmatan. Nah, hadis ini diganti, sungguhnya Sugeng dan Tom bagian dari mereka gitu, maunya gitu. Di surga kelihatan, wah tinggi nih, seperti kita melihat bintang di ufuk. Wah ini orang tinggi banget nih, ini pangkatnya tinggi nih di sisi Allah. Baru kelihatan di surga. Jadi bapak jangan nyasar ke neraka, ntar nggak bisa lihat. Kata Epulu. Jadi kan setelah kita dapat ketinggian derajat, Ya, kita diuji, ya kan? diuji. Jadi perisainya adalah tawadu, Aduh, gitu kan? rendahin aja, ya udah emang saya pantas ya Allah, saya pantas begini gitu. Jangan protes. Itu derajat tinggi. Cuma berapa banyak orang yang mau begitu? Orang yang ngalamin sengsara diuji Allah. Kan maunya enak hidupnya. Iya. Gitu. Ada orang ya kesulitan apa ini. Kalau ditanya, wah, dia cerita nih bercerita, wah, baru dapat musibah, gue lagi diuji sama Allah. Diuji mana lu jikir nggak pernah. Kalau dia kata Iya. kapan itu? Nah, waktu orang melewati ujian, dia tetap zikir sama Allah. Derajat dia tuh ditabung sama Allah. Ya, kalau yang itu Ditabung di surga nih. Saldo kan? Begitu masuk surga, toto muncul ke atas dia, set. Dilihat apa yang di bawahnya. Woi, Mas Joko kok kesana ke lantai 80. Orang-orang di lantai 20, ya kan? Pura-pura tuh. Gitu ya. Gak ada wak ya tadi. Hah? Gak ada wak. Udah benar itu. Nah itu ya, itu fungsi Allah meninggikan derajat. Sekarang kita cerita menurunkan derajat. Nah, tadi kan meninggikan, sekarang menurunkan nih. Nah, ya. Pertama pengertiannya begini. Allah menurunkan derajat adalah sesuai dengan takdir. Dengan sunatullah. Memang Allah ditulis. Nah, ini Bapak bisa lihat baik-baik disimak ini ayat nih. Lihat ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya. Nah, mulai nih. Kan ini Muhammad, kamu berdoa. Doanya bunyinya Allahumma malikal mulki. Wahai Allah pemilik kerajaan. Tu'ti mulka man tasya. Engkau berikan kerajaan pada siapa yang dikehendaki. Nah, yang diberikan kerajaan ini kan dinaikin. Wa tanziul mulka mimman tasya, dan engkau turunkan. Nah, turunkan tuh. Berarti orang yang di pensiun itu derajatnya diturunin. Dari sisi Allah loh ya. Dan dari sisi manusia juga begitu kan. Ya, pensiun dia. Kadang-kadang ngerasa post power syndrome, macam Jack si Jack itu. Jack dari Solo. Nah, ya kan? Post power syndrome. Terus waktu izzu mantasya, Allah tinggikan derajat melalui dimuliakan dia. Dimuliakan misalnya orang-orang memuliakan Pak Luli karena Pak Luli ceramah nih. Wah, ceramahnya enak nih. Itulah Allah lagi tinggiin derajat Bapak. Tapi waktu zillu mantasya, Allah turunkan juga, Allah hinakan orang, lagi turunkan derajatnya. Tapi semua itu perbuatan Allah dalam rangka Allah rofiat darajat. Dia maha tinggi derajatnya. Makanya dia dikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innallaha kulli syai'in qadir, sesuai takdir Allah. Derajat itu. Gitu ya. Dia prinsipnya Allah nurunin tuh karena takdir. Karena Allah menentukan, ini makhluk nih kayaknya ini
orang contepo nih, nakal nih, saya turunin derajatnya. Bisa melalui kemiskinan, melalui macam-macam bisa itu. Ntar kalau dia bertobat, bersabar, istighfar, naikin lagi derajatnya, tinggiin derajatnya. Dan derajat naik turun tuh nanti disimpan sama Allah buat hari kiamat, buat hujah Allah juga bahwa kamu dulu pernah begini. Itulah makna kenapa Allah ternyata membela orang yang pernah baca la ilaha illallah sekali doang dalam hidupnya. Padahal dia maksiat, Allah bela. Oh, kamu pernah berbuat kebaikan kok. Masuk surga, begitu. Bingung kan? Udah angus. Iya, tapi kan derajatnya tinggi gara-gara la ilaha illallah. Tuh. Ya, paham ya? Itu pertama. Jadi pemahamannya Allah nurunin karena takdir. Yang kedua, penurunan derajat terjadi karena sebab akibat. Karena sebab akibat. Ya. Sebab akibat. Ya, lihat. Lihat baik-baik, simak satu ayat begini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Itu Allah lagi ninggiin kan? Buktinya apa? Memang manusia diciptakan lebih tinggi derajatnya dari semua makhluk. Asal mulanya apa? Malaikat yang paling tinggi derajatnya. Asal mulanya malaikat ya. Makanya Rasulullah nyebutnya gini, khuliqal malaikati min nur. Pertama malaikat disebut, ciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janna min marji min nar. Dan Allah ciptakan jin dari api yang sangat panas. Nomor 2, jin. Derajatnya sebelumnya dulu tuh. Mereka berdua ini, malaikat dan jin ini 50.000 tahun mengabdi sama Allah, taat sama Allah. Luar biasa kan? Derajatnya tinggi. Kemudian Allah ciptakan manusia. Nah, manusia ini nggak ketahuan derajatnya lebih tinggi manusia ini daripada malaikat ama ini. Kalau Allah nggak kasih perintah sama malaikat, baru ketahuan bahwa kita makhluk yang paling tinggi derajatnya. Lihat baik-baik. Wa iskulna lima tasjudu wa isqala rabbu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, saya akan jadikan manusia untuk khalifah di muka bumi. Terus kalau udah saya ciptakan, tolong kamu sujud. Nah, perintah sujud kepada Adam itulah derajat manusia dinaikkan. Jadi manusia itu rajanya malaikat. Lah malaikat seperti ini. Nah, jin yang udah sama-sama malaikat hidupnya kagak mau hormat, gitu. Itu problemnya. Jadi malaikat dinyatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah itu sebagai makhluk yang derajatnya paling tinggi di antara makhluk lainnya. Apalagi kalau udah bisa niru malaikat. Hawa nafsunya ditekan, nggak makan nggak minum, puasa, ya, nggak zina, semuanya lebih mulia dari malaikat. Itu namanya derajat tinggi manusia, ya. Jadi sebagai sebab akibat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Saya ciptakan dia sebaik-baik bentuk, tapi bisa saja suatu saat saya lempar dia ke tempat yang paling tinggi, yang paling rendah. Tadinya dia naik di antara malaikat atau jin paling mulia, bisa aja dia lebih rendah dari mereka itu semua, gitu. Ya. Surat At-Tin ya. Surat At-Tin ayat berapa tuh? 4 dan 5, ya. Terus lihat hadis nomor 10. Hadis nomor 10 ini adalah keterangan dari yang kedua tadi ya, terjadi sebab akibat. Lihat ya. Dari Abis bin Rabi'ah, dia berkata bahwa Umar bin Khattab pernah berkata di atas mimbar, "Wahai manusia, merendahlah, tawadhulah, dan janganlah bersikap sombong. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tawadhu dan merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Orang seperti ini selalu memandang kecil dirinya, sekalipun dalam pandangan orang lain dia besar dan mulia. Maka barang siapa yang sombong akan direndahkan derajatnya oleh Allah. Orang seperti ini selalu memandang kecil orang lain dan memandang dirinya sendiri mulia dan hebat, sekalipun dia adalah manusia yang lebih hina daripada anjing atau babi."
Jadi kesimpulannya ya jelas ya. Sombong. Ya hati-hati. Sombong dikit Nah, derajat turun sebab akibat. Hati-hati. Kasus kayak itu tadi ya. Apa? Yang hina orang yang tukang minuman akhirnya Iya. dia tukang minuman dinaikin. Betul. Naik haji itu. Ya. Dia sendiri cuman gara-gara ngomong gitu kan. Iya. Goblok. Turunin derajatnya. Goblok. Nah, hati-hati. Ini derajatnya agak sensi. Kita sedikit angkuh, Allah bilang, babi lebih bagus dari lo. Ya kan? Lebih hina dari anjing gitu, ya. Itu baca udah berapa kaum yang mau binasakan. Terus penurunan derajat juga bisa Allah fungsikan sebagai balasan. Ya seperti itu tadi. Coba kita lihat surat An-Nisa 145. Coba. Iya, makanya. Kalau kita perhatiin baik-baik, ini balasan Allah. Lihat ya. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Ya. Walan tajidalahum nasira. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan penolong pun bagi mereka. Jadi, gara-gara dia munafik, sebab dia munafik, Allah turunkan derajat di bawah neraka, gitu. Ya, turunin derajatnya sampai di aspalnya neraka. Itu Pak ya. Nah, terakhir mengenai menurunkan derajat ini adalah kalau tadi puncaknya kenaikan derajat di mana? Surga. Kelihatan di surga. Puncaknya penurunan derajat di neraka. Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Orang paling rendah derajatnya itu Al-A'raf 179. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak berguna untuk memahami ayat Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata enggak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Walahum azanul la yasmauna biha. Mereka punya telinga enggak digunakan untuk mendengar pengajian Allah. Ulaika kal an'am. Mereka lebih rendah dari binatang ternak, derajat turun, habis. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang lalai. Nah, jadi ini derajatnya paling rendah, kelihatan neraka. Bahkan Allah bilang, lu sama hewan lebih bagus hewan. Lu paling di bawahnya hewan. Itu derajat paling rendah. Gitu. Umar tadi bilang babi anjing. kalau ternak sih terhormat ya, jadi babi. Ya ternak kan hormat lah, tetap aja binatang ternak. Maaf ya, binatang ternak kan ditentukan buat kita. Bapak jangan lihat ternak di sini, ternak di Amerika. Sapi itu dinaikin di ban berjalan. Di depannya ada apa? Potongan itu masih makan rumput dia. Ngamuk. Enggak ketakutan. Kenapa? Goblok. Binatangnya punya akal. Tapi secara welfare itu kena itu. Animal welfare kena. Iya. Udah mau mati masih makan tuh. Gila kan? Ya, tapi kita kelihatan manusia derajatnya rendah nanti di neraka. Allah sebut walaqad zara'na li jahannam katsiran. Sungguh kebanyakan manusia saya lebarkan ke neraka jahanam. Terakhir disebut ulaika kal an'am bahlum adol. Mereka lebih rendah dari binatang ternak, lebih sesat lagi gitu. Balhum adol. Ya. Oke. Saya rasa paham sampai sini ya. Allah Maha tinggi derajatnya, Allah menaikkan derajat, Allah menurunkan derajat. Fungsinya macam-macam sebagai balasan, sebagai ujian, sebagai macam. Ini bermain terus nih selama masih ada nyawa kita. Allah bermain di sini, menurunkan derajat kita, menaikkan, menurunkan derajat, naik gitu. Ya. Sekarang macam-macam derajat.
sebab-sebab orang dapat derajat. Siapa Pak? Sebab-sebab orang mendapatkan derajat. Entah tinggi, entah turun gitu. Ada 6. Ya. Ada 6. Sebab-sebab seseorang mendapatkan derajat. Jadi, pertama karena masalah akidah. Karena masalah iman, ya. Kedua, karena masalah kedudukan dia di sisi Allah. Pertama masalah akidah, masalah iman. Kedua, masalah kedudukan dia di sisi Allah. Posisi dia di sisi Allah. Ya. Yang ketiga, karena kedekatan manusia dengan Allah. Wah, jadi yang pertama, kedudukan Kedudukan di sisi Allah. di sisi Allah. Jadi orang kalau udah punya kedudukan di sisi Allah, pasti derajatnya meninggikan gitu ya. Masalah kedekatan. Nah. Yang pertama tadi apa? Masalah akidah atau iman. Kedua, konteks kedudukan di sisi Allah. Ketiga, kedekatan dengan Allah. Yang keempat, derajat bisa diperoleh karena sebab beramal, ya, beramal soleh, Makan Pak. beramal, Oh, beramal. beramal soleh. 5 ya? 5 derajat bisa diperoleh karena ridho atau murka Allah. Kalau ridho Allah tinggi, kalau murka Allah rendah. Ridho atau murka Allah. Ridho jadi tinggi derajatnya, murka Allah jadi rendah. Tuh. Terakhir, derajat bisa diperoleh dalam konteks komparasi dan kompetisi. Komparasi dan kompetisi antara sesama manusia. Dibandingin jadinya, ini sama ini derajatnya ini. Allah yang bandingin. Komparasi dan kompetisi. Komparasi dan persaingan antara manusia. Ya, Ini muamalah kan. Pertandingan. bukan. Pokoknya kualitas kita diuji antara saya sama Pak Tom. Dibandingin. Ini nomor 6 ya. 6. Nah itu jadi Bapak bisa peroleh derajat tinggi atau rendahnya itu hanya dalam 6 masalah ini. Ya, pertama akidah dan iman, kedua kedudukan Bapak, ketiga kedekatan, keempat beramal soleh, kelima ridho dan murka. Nah, coba pikirin baik-baik nih. Kalau kita tentunya udah kita garap dengan baik, wah, tinggi. Itu yang Allah janji kita bersama para nabi dan malaikat yang mulia di surga. Amin. Amin. Waduh. Kalau udah tahu begitu derajatnya mati ya sekarang nggak apa-apa ya. Tapi kalau belum tahu jangan dulu. Nabung derajat dulu. Ya. Lain derajat sama pahala ya. Derajat sama pahala lain. Derajat itu level Pak. Level. Wah, mantap nih kalau derajatnya. Derajat naik, pahala juga naik. Oh pasti. Pasti bonus ya pahala itu. Ya biasa Bapak diangkat jadi dirut, jadi presiden, ya gajinya beda sama office boy gitu. Karena pahala juga. Udah tahu dia pura-pura. Ya, kita garap nomor pertama ya. Dalam konteks apa tadi? Masalah Akidah ya. Oke, akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman ya, orang beriman ya akidahnya iman ini pasti derajatnya tinggi. Maka kita lihat surat Yunus ayat 2. Surat Yunus ayat 2. Allah bertanya kepada orang-orang yang heran dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah bertanya dengan bahasa retorika, akana linnasi ajaba. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami Allah mewahyukan pada seorang laki-laki di antara mereka. Isi wahyunya wabashshiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Berilah peringatan kepada manusia dan kebijakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Jadi karena konteks akidah, maka iman kepada Allah
digembirakan dengan kedudukan yang tinggi, derajat tinggi di sisi Allah. Iman doang, iman. Ini udah beriman belum? Udah. Kalau Jadi- banyak puasa Ramadan. Hah? Kalau belum berbanyak puasa bulan Ramadan. Nggak dipanggil. Nggak, maksud saya kita udah meraih kan tuh ya. Nah, sering bocornya orang, ini kita nggak pegang nih. Derajatnya kita nggak pegang. Kita kecebur lagi kepada zina, kepada minum, pada apa? Turun. Itu kecelakaannya manusia di situ, ya. Padahal di sini udah bilang, berilah peringatan bahwa orang yang beriman itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Woi, ya mantap ya. Nah, yaitu kedudukan di mana? Di surga. Hadis nomor 8. Apa kata 8? Man amana billahi wa bi rasulihi wa qammas shalah wa shoma ramadan kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah. Siapa yang beriman pada Allah, menegakkan salat, puasa Ramadan, maka sudah pasti Allah akan masukkannya ke dalam surga. Orang yang dimasukkan ke dalam surga pasti itu derajatnya naik apa enggak? Naik. Ya, maka Allah bilang inilah adalah orang yang akidahnya punya akidah dan punya syariah yang tinggi. Tuh, pertama derajatnya ya. Terus masih konteks akidah, orang yang derajatnya tinggi sama Allah disebut juga orang-orang yang beriman dengan benar. Beriman dengan benar. Karena ada juga orang yang beriman tapi nggak tahu ilmunya. Ya, beriman dengan benar. Nah, coba ini udah hafal semua nih, Pak Tom, Pak Sugeng udah hafal. Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Oh, yang innamal Oh iya. Mari kita lihat ya. Ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang beriman ialah orang yang mereka disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat Allah, bertambahlah iman mereka, ya kan? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya pada Tuhan mereka bertawakal. Nah, yang tiganya yaitu alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan pada rezeki yang diberikan oleh Allah mereka infak, ya kan? Empatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Ya, beriman benar. Lahum darajatun inda rabbihim. Untuk mereka derajat di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratu wa rizqun karim, dan ampunan dan rezeki yang mulia yaitu surga. Derajat disebut. Asal mereka ulaika humul mu'minuna haqqan. Beriman dengan benar. Ya. Derajatnya dikasih di situ itu. Nah, orang-orang yang disebut derajatnya tinggi itu akan berkumpul bersama para nabi dan rasul di surga. Hadis nomor 12. Hadis 12. 12. Kayaknya ini nyeritain kita nih, kayaknya ya, nggak tahu deh. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dia bersabda, sungguhnya ahli surga bisa saling melihat istana mereka masing-masing, sebagaimana mereka dapat melihat bintang di timur atau bintang di barat yang tenggelam dan terbit di ufuk, sebagai tanda tinggi rendahnya derajat. Di surga ada yang rendah juga derajatnya, tapi ahli surga paling bawah lah, nggak apa-apa lah kita ya. Kata Mas Iskandar, di kemah nih. Zaman kapan tuh ngomong begitu? Ya, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka dari golongan para nabi? Rasulullah menjawab, ya. Demi zat yang dibawa pada dalam genggamannya, selain itu ada pula di dalamnya kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan membenarkan para Rasul. Kita, amin. Kita ini, ya. Nah, ini masalah akidah kan, ya. Masih lanjut masalah akidah. Selanjutnya orang-orang yang ditambah derajatnya oleh Allah adalah orang beriman yang berilmu. Tadi beriman dan beriman benar. Sekarang beriman dan berilmu. Kayak macam Pak Tom gini kan, ada ilmu ya, ilmu hitam.
Beriman dan berilmu, maka derajat Allah tambah, Allah tinggikan. Lihat surat Ya. Kan ada hadis bilang jangan katakan kau beriman kalau kau tidak punya ilmu. Surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Siapa? Surat 58 ayat 11. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis. Artinya berilah kesempatan orang untuk bicara gitu ya. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Lihat. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mau tahu apa yang kerjakan. Jadi orang beriman benar udah benar, tapi beriman benar ditambahin ilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Apalagi gurunya nih. Hah? Apalagi guru. Jadi tanya. Kan gak enak gue harus sombong. Bisa aja saya. Kawani. Aduh. Enggak gitu kok. Ya. Enggak, makanya kalau bisa orang hobi cari ilmu, hobi menyebarkan ilmu, derajat tinggi. Amin. Pastilah derajat tinggi. Janji di sini di Quran kok. Ya, nggak main-main nih. Janji di Quran. Kalau dia ngerti rame nih. Hah? Ini rame. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Akrabun nas min darajatin nubuwah. Lihat baik-baik. Orang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ulama dan pejuang. Ulama memberikan petunjuk pada manusia atas ajaran ibadah Rasul. Pejuang berjihad dan senjata mereka atas ajaran ibadah Rasul. Jadi orang paling dekat dengan derajat Nabi adalah ulama. Tuh derajat Nabi, ngedeketin gitu ulama. Satu. Lihat lagi hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamaril lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sungguh keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding dengan seluruh bintang-bintang. Jadi orang beralim itu nonjol. Wah, kelihatan nih. Wah, nih. Gawat nih ilmunya gitu ya. Ahli ibadah. Derajat. Ahli ibadah itu disebut sebagai yang positif dan negatif. Gitu. Ahli ibadah yang positif dia beribadah terus diem, nggak apa-apa, nggak ganggu. Tapi ada orang yang beribadah terus nggak pakai ilmu, ngikut-ngikut aja ibadah, hati-hati. Dia baca Yasin tuh. Bisa ngasih contoh deh. Itu ibadah kan. Iya. Ini saya dikasih julukan tukang pisang api. Terus hadis nomor 2. Ini yang mantep nih. Dari Al Hasan dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu untuk menghidupkan agama Islam, derajatnya di surga nanti hanya selisih 1 derajat dengan para nabi alaihi wassalam. 1 derajat lumayan lah. Bedanya mana habis. Makanya dakwah tong. Gak dakwah deh. Nyatet aja. Baik, ini janji yo. Siapa yang cari ilmu, kemudian dia mati, ya, dalam keadaan menghidupin agama, Ada yang otak alim. maka dia derajatnya di surga nanti cuma selisih 1 derajat. Jadi kalau Nabi di Firdaus lantai 100, kita lantai 99. 99A, 99B, C. Liftnya sama lah. Lebih kan indah kan begini ya. Derajat tuh indah jadinya itu. Kita
Apa VIP dipepet. Tapi soalnya ilmu segini, kita ilmu segini. Ah iya. tetap, Jauh. Oh, lantai dua. Itu masalahnya. Oke, itu tadi dalam konteks akidah ya. Jadi nomor pertama kan tadi ya. Jadi derajat bisa diperoleh kalau kita menguatkan akidah, beriman dengan benar, beriman dengan berilmu, ya kan? Ya. Semuanya itu. Sekarang nomor 2, derajat diperoleh dengan apa tadi? Kedudukan. Kita punya kedudukan di sisi Allah, ya kan? Yang nomor 2 ya, ya betul ya. Yang pertama tadi adalah dalam konteks akidah, iman. Yang nomor 2, derajat kita peroleh dengan cara kita punya kedudukan di sisi Allah. Kedudukan tuh punya apa ya? Posisi, punya makom di sisi Allah. Untuk contoh, kita lihat dulu malaikat. Malaikat dulu ya. Lihat surat 37 ayat 164. 37 164. Allah menyebut nih, wa ma minna illa lahu maqamun maklum. Malaikat sendiri menyatakan nih, tidak seorang pun di antara kami, malaikat ini, melainkan punya kedudukan tertentu. Nah, saya kasih contoh. Malaikat yang paling tinggi derajatnya adalah Jibril. Jibril itu punya 6 gelar. Sayyidul Quwa, Zubirrah, Ruhul Kudus, Ruhul Amin dan sebagainya itu ya, yang sangat cerdas, sangat kuat itu. Jibril. Lalu ada malaikat jumlahnya 6 yang disebut Allah Malaikatul Muqarrabin. Malaikat yang didekatkan kepada Allah. Punya itu kedudukan namanya, itu pangkat tuh. Dialah Malaikat Maut, Israfil, terus Israel. Oh enggak ada. iya Malaikat Maut. Malaikat maut ya. Jibril, Mikail, Israfil, Malaikat Maut, terus Munkar Nakir. bukan 8 yang ngangkat ars. 8 yang ngangkat ars tuh. Itu malaikat muqarrabin. Jadi yang paling dekat. Kedudukan mereka itu jauh sama malaikat yang lain. Baru malaikatnya di bawahnya ada lagi pangkat-pangkat. Menko tuh. Ya. Itu semuanya ya menteri-menteri lah gitu, istilahnya. Tuh ya, itu kalau malaikat. Sekarang kalau manusia, kita lihat Allah nyatakan yang tadi yang saya bilang, Al-Baqarah ayat 34. 34. Ya. Ini Pak Luli bacain waktu subuh kapan tuh? Udah saya jelasin tadi ya, wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Coba kita lihat di mana letak derajatnya nih, ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ini sujud bi fadli Adam, bukan sujud penyembahan, tapi bi fadli karena keutamaan manusia. Nah, kalau udah bi fadli berarti sujudnya itu karena manusia dinyatakan oleh Allah derajatnya lebih tinggi dari apa yang Allah ciptakan sebelumnya. Dari malaikat, dari iblis, dari semua. Lebih tinggi. Jadi kedudukan manusia sekarang dengan ayat ini aja. Kalau tadi malaikat di antara mereka semuanya ada yang bertingkat-tingkat nih. Jibril, Mikail. Manusia disebut lebih tinggi dari semua itu. Dari malaikat, dari jin, lebih tinggi. Bahkan dari hewan apalagi. Cuman gampangnya Allah kalau mau ngerendahin ya yang lebih tinggi direndahin, Allah cukup bilang tadi lebih rendah dari binatang ternak. Capek kan. Ya, jadi malaikat ya, malaikat manusia. Terus kita ambil contoh ya. Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Surat 33 ayat 69. Surat 33 ayat 69. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa.
maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Lihat, wa kana indallahi wajiha, dan adalah Musa seorang yang punya kedudukan terhormat di sisi Allah. Oh, jadi Allah nyatakan ada makhluk ciptaannya namanya Musa. Allah bilang, hati-hati sama Musa, pangkatnya dia tinggi, terhormat wajah di sisi Allah. Bayangkan tuh, ya. Sisi siapa lagi? Ya. Pengennya kita tuh dan Wahyu, nah, ya, dan Joko, tapi nggak ada bahasa Arab Joko, paling Jack ya, dan Jack gitu ya. Ada 85 sih dia. Ya, gitu ya. Jahiliyah. Nah, kenapa Musa disebut seorang yang punya kedudukan terhormat? Karena Musa nabi dengan sifat pemalu. Dia maluan Musa tuh. Entah minder, entah apa. Makanya waktu disuruh pergi ke Firaun, dia bilang apa? Rabbis rohri sodri wa yasir amri. Ya Allah, lancarkan lisanku, lapangkan dadaku, supaya mereka mengerti apa yang aku ucapkan. Karena Musa tuh apa? Cadel, ya. Musa punya sifat pemalu. Hadis nomor 14. Hadis 14. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Musa adalah orang yang sangat pemalu. Hal itu sebagaimana difirmankan Allah yang tadi itu ya, yang tadi itu. Dan dia punya kedudukan terhormat di sisi Allah. Intinya begitu. Oke? Tuh nomor 2. Jadi sekarang carilah kedudukan di sisi Allah yang tinggi. Ya tadi dengan zikir, dengan segala macam ya. Supaya jangan salah loh. Allah akan membeberkan prestasi kita di hadapan malaikat. Contohnya ada hadis tuh. Di bulan Ramadan Allah bilang kan, anak Adam seluruh amalnya saya ganjar 10 kali lipat sampai 700. Kecuali puasa. Wa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang sendiri yang membalasnya. Kenapa saya sendiri yang membalasnya? Karena mereka menahan nafsunya untukku. Itu Allah ngomong begitu di hadapan malaikat. Liatin, hambaku yang namanya Iskandar, Ade Herman, Pak Ino lagi nahan nafsunya untukku. Dipamerin, itu derajatnya dinaikin. Gitu ya. Yang lain gak saya sebut kan, gak puasa kadang-kadang. Oke, itu cari kedudukan. Sekarang nomor 3 ya, diberikan derajat dari kedekatan ya. Ya, kalau tadi dari akidah, yang kedua dari apa? Enggak, 2 dari kedudukan. Nomor 3 sekarang derajat diberikan karena kedekatan kita pada Allah. Ya, kita lihat contohnya para nabi. Ya, para nabi dan yang bukan nabi. Sekarang yang nabi dulu. Lihat yang nabi ya. Nabi Isa. Kita mulai Nabi Isa. Surat Ali Imran ayat 45. Ali Imran ayat 45. Iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Lihat baik-baik nih, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isa itu orang yang terkenal di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tuh, enak gak? Dekat. Udah terkenal di dunia, terkenal di akhirat, dan didekatkan. Terkenal di dunia, terkenal di akhirat, dekat sama Allah. Ya Allah, itu mah derajat kayak apa tuh? Isa. Ya.
Iya. Ada apa lagi? Cuman kesiannya Isa tuh nanti kan terkenal di dunia, tapi 3/4 dari penduduk dunia mengenal dia sebagai Tuhan. Kristen. Oh iya. Iya. Itu makanya dia ditanya nanti sama Allah kan, ada di Anisa ya. Hei Isa, apakah benar kamu menganggap dirimu dan emakmu Tuhan? Wah, saya nggak tahu ya Allah, kan saya kau wafatkan. Kau tahu yang gaib, kata Isa itu. Tadi di hari kiamat ditanya Isa itu. Saking terkenalnya dia, tapi terkenalnya ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang positif, orang Islam menganggap Isa itu Nabi Allah. Tapi orang-orang di luar Islam menganggapnya Tuhan. Itu terkenal. 2/3 ya. Iya, 23 lah. Ya. Jadi beban juga buat dia, tapi dia dikatakan oleh Allah orang yang punya kedekatan dengan Allah. Luar biasa ini. Ya, derajatnya tinggi. Itu Isa. Sekarang Nabi Daud. Nabi Daud. Bapak buka surat 38 ayat 25. Allah menyebut Nabi Daud dengan berfirman, ya, faghfarna lahu dzalik. Kami ampuni Daud kesalahannya. Dan sesungguhnya dia, Nabi Daud itu punya kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Nabi Daud. Jadi kisahnya Bapak bisa lihat dari ayat 17 sampai 24. Lihat di rumah aja. Kisahnya Daud. Di ujungnya Allah bilang begitu, kami ampuni kesalahannya itu dan sungguh Daud itu punya kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Di mana tempat kembalinya? Nah, itu kan derajat. Ya, itu Daud. Sekarang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu lihat surat 38 ya, ayat 40. 38. Iya, yang tadi lagi. Di ayat 40. Sama Allah berkata begini, wa inna lahu indana lazulfa wa husnu ma'ab. Dan sungguhnya Sulaiman punya kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Kisahnya Bapak bisa lihat dari ayat 30 sampai 39. Kisahnya Sulaiman nih surat 30 ayat sampai 39. Lalu Allah tutup di ayat 40 dengan berkata bahwa sungguh Sulaiman punya kedudukan yang dekat pada sisi kami. Ya. Itu orang yang derajatnya tinggi. Itu nabi-nabi. Sekarang yang bukan nabi, ya, yang bukan nabi. Lihat Al-Waqiah. Al-Waqiah surat 56 10, 11, 12. Was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang beriman yang dulu, yang terdahulu, ulaikal muqarrabun. Mereka tuh didekatkan pada Allah fi jannatin naim, dalam jannah kenikmatan. Maka yang dimaksud oleh ayat ini adalah sabiqunal awwalun. 10 orang yang Rasul sebut sebagai orang yang dijamin masuk surga. Coba disebut deh 10-10-nya deh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, ya. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kayak gitu. Ini yang dimaksud dia ini, ya. Kita juga bisa. Yang penting kita beriman, dekat sama Allah. Itu orang beriman ini ya. Lalu orang dermawan. Orang dermawan. Lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4, lihat. As-sahihyu
qaribum minallah. Orang dermawan dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Baidum minan nar, jauh dari neraka. Ini masalah apa nih? Masalah derajat. Makin bapak dermawan sama orang, makin derajat bapak dekat dengan Allah, ya. Bahkan kalau bapak mau detail derajatnya orang dermawan, mari kita baca hadis nomor 13. Wah, itu detail tuh. Hadis berapa? 13. 13. Dari Abu Kabsyah Al-Annamari bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu untuk 4 macam orang, yaitu 1. Seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu, lalu dia bertakwa dengannya kepada Rabb-nya dan terus menjalin hubungan silaturahim serta menyadari bahwa ada hak Allah pada rezeki itu. Ini adalah derajat paling utama. Jadi bapak udah beriman, dikasih rezeki, punya harta, punya ilmu, bertakwa, gitu ya. Lalu kepada manusia silaturahim. Ini derajat paling utama. Kemudian seorang hamba yang diberikan ilmu, pengetahuan, namun nggak ada harta. Lalu dengan niat yang benar dia berkata, andainya aku memiliki harta, maka aku akan melakukan amal kebaikan seperti amal yang dilakukan syukuran. Dia akan mendapat ganjaran pahala dengan niatnya itu dan ganjaran yang sama dengan yang pertama tadi. Jadi 2 orang ini derajat paling utama. Jadi bapak jangan sedih hati kalau nggak punya harta. Yang penting punya ilmu, punya iman gitu ya. Ya. Terus kemudian seorang hamba yang diberikan rezeki berupa harta oleh Allah, namun tidak dikarenai ilmu. Lalu dia membelanjakan harta itu tanpa menggunakan ilmu, tidak bertakwa pada Rabb-nya, dan tidak menyambung hubungan silaturahim, serta tidak menyadari bahwa ada hak Allah pada hartanya. Maka orang seperti ini mendapatkan derajat paling buruk. Sama yang keempat sama tuh. Seorang hamba nggak ada rezeki, nggak ada ilmu. Lalu dia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan melakukan amal perbuatan seperti si fulan yang ketiga tadi. Maka dengan niatnya ini dia akan mendapatkan dosa, dan dosa keduanya yang ketiga dan keempat nih sama. Jadi kan kita pengennya punya harta, punya iman, punya ilmu, takwa, silaturahim, beres. Ayat kedua punya semuanya tapi nggak punya ilmu, nggak punya harta, ya kan? Sama. Yang kedua, yang ketiga yang parah kan? Punya harta, nggak punya ilmu, belanjanya ngawur, nggak takwa, buruk. Yang keempat paling buruk lagi, nggak punya apa-apa tapi niat doang. Kalau gue punya ini, kayak ketiga. Ya. Kalau Jadi udah ditaker derajatnya orang dermawan tuh udah ditaker. antum nomor 1 kayaknya. Aduh, jangan begitu ah. Mau pulang Ustaz. Pulang terus. Terus yang dekat lagi adalah sajidin. Sajidin itu orang-orang yang sujud. Nah, surat 22 ayat 77. Sajidin. Ini adalah perintah sujud. Surat 22 Al-Hajj ayat 77. Lihat dulu nih. Ini perintah nih ya. Nih, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu dapat kemenangan. Ini perintah ya. Di rukuk disuruh, sujud disuruh, dan sembah Tuhan dan berbuat baik, tuh ya. Nah sekarang sajidin ini kalau memenuhi perintah Allah ini dinyatakan dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Ya, lihat hadis seperti 5. Hadis seperti 5. Lihat. Ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Fa'aksirut doa, maka perbanyaklah doa. Ingat ya, orang sujud kan dekat.
sekarang gimana udah deket nih? Kalau udah deket, lihat hadis nomor 15. Hadis nomor 15. 15. Yang terakhir, lihat. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian memperbanyak sujud pada Allah Azza wa Jalla. Karena la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Lihat, tidaklah kamu melakukan sekali sujud pada Allah, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat untukmu dan kurangi satu dosamu. Derajat lagi urusannya. Jadi sajidin termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah dan derajatnya akan bertambah. Banyak-banyak sujud. Untuk yang 3 golongan lagi, insya Allah kita teruskan minggu depan ya. Ini terakhir di sini aja cukup. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu depan masih ada golongan orang-orang yang dapat derajat karena beramal, karena murka dan ridhonya Allah, dan terakhir karena komparasi dan kompetisi. Terakhir sebelum Ramadan. Ya, insya Allah minggu depan ya. Oke.